Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah rahimakumullah, mari kita sama-sama lantunkan niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu i'tikafa fi hadzal masjid li talabil ilmi taqarruban ilallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fatahu ya alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, di saum yang keempat ya. Alhamdulillah kita bisa mengisi subuh kita dengan kajian. Insyaallah kajian kita terkait dengan bagaimana kita menjaga keutuhan pahala puasa. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang bisa menjadi motivasi ibadah dan menjadikan kita istiqomah. Amin ya Allah. Shalawat teriring salam terlimpah curahkan kepada Nabi kita yang habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mohon izin Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya mungkin tidak menggebu-gebu ya. Nggak seperti biasanya karena ini lagi saum dan juga suaranya baru sembuh ini. Ya, suara agak serak. Para jamaah rahimakumullah, ketahuilah bahwa keberadaan kita di masjid ini bukan karena kita soleh, tapi diantaranya adalah pengaruh besar dari kesolehan orang tua kita dan doa mereka. Oleh karena itu, ada baiknya kita mendoakan mereka, terkhusus di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan yang sudah meninggal dunia, arwah mereka berada di kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-hadina wa lakulatun salihah li auladina. Mari doakan orang tua kita semua, sebut namanya. Mudah-mudahan mereka diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala, dijadikan ahli surga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidina amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, puasa itu memiliki dua dimensi. Berapa? Dua dimensi. Ada puasa dimensi fisik, ada dimensi metafisik. Atau dimensi lahiriah, ada dimensi batiniah. Kalau dimensi lahiriah, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyebutkan dengan puasa umum, yaitu puasanya kebanyakan orang, terutama anak-anak ataupun orang dewasa yang secara spiritual ternyata masih kanak-kanak. Yaitu fahuwa kaful batni wal farji an qada'i syahwah. Cukup dengan menahan makan, minum, dan juga dengan menahan syahwat, itu sudah sah puasa kita.
Namun ada layaknya sebuah karir, maka ruhani kita pun harus memiliki tanjakan karir. Emang di kantor doang pengen punya karir bagus, betul nggak? Di sisi Allah pun kita pengen punya karir. Maka naiklah ke derajat berikutnya, yaitu saumul khusus, puasa orang-orang yang spesial. Nah, requirement-nya, permintaan dan job desk-nya semakin tinggi posisi, semakin besar yang didapat, semakin banyak tuntutan. Karena kita ingin mulia. Orang dari supervisor ke manajer kan pengen mulia. Di samping itu pengen dapat income yang lebih besar. Setuju? Maka kafus sam'i wal basari wal lisan wal yaddi wal rijli wasairil jawarih anil atham. Orang yang di tingkat kedua ini yang bisa mempuasakan telinganya, matanya, lisannya, tangannya, kedua kakinya, dan seluruh anggota tubuhnya dari berbagai macam dosa. Itu baru levelnya level dirut. Nah, ya. Ada lagi Pak Ustadz, ada level dirjen. Terserah itu mah bahasanya gimana bapak-bapak lah. Pokoknya yang cuma satu di sebuah lembaga itulah, yaitu puasa khawasil khawas. Satu mah menteri pusat boleh. Puasa level ini adalah puasa istimewa. Karena dalam level puasa ini disebutkan fasaumul qalbi, puasa hati. Anil hadmid dunya wal ifkari dunyawiyah, dari kecamuk pikiran dunia, urusan-urusan yang menyibukkan dunia, wa dunyawiyah, dan pikirannya, tekadnya, hasratnya, waqafuhu amma siwallah azza wa jalla. Jadi cuman mikirin Allah doang, ini mah level ini Pak. Ya. Jadi kalau di tempat kerja mah cuma mikirin pekerjaan, nggak pernah mikirin yang lain-lainnya. Nggak mikirin keluarga, nggak mikirin apa, udah punya workaholic lah. Jadi dalam ibadah pun ada orang-orang yang puasanya itu fasaumul qalbi. Kecuali dia memikirkan dunia, bagaimana caranya membayar hutang. Itu boleh. Saya punya utang ini. Utangnya udah lama. Udah 5 tahun, ada yang 10 tahun. Bahkan ada yang udah 20 tahun. Belum ada pembebasan dari yang punya piutangnya. Mikirin gimana cara bayarnya sehingga dia usahanya untuk bayar utang boleh kayak gitu. Ini mah kadang-kadang kebalikan. Ya, giliran ngutangnya semangat, bayarnya ogah. Benar nggak? Nah, coba elus dada. Kalau ada kita yang kayak gitu, jangan dianggap remeh-temeh itu. Puasa istimewa saja, yang artinya puasa hati, tidak boleh mikirin dunia, tidak boleh
memikirkan selain Allah boleh, asal kecuali kalau dunianya untuk membayar utang. Nah gitu. Ada yang susah bayar utang di sini, ada? Nggak ada di sini. Ada sedikit. Wa yahsulul fitr fi hadhis shaum bil fikri fi ma siwallah. Level ini batal puasanya kalau mikirin selain Allah. Mikirin ketakutan lebaran gimana, pulang kampung bagaimana, kalau gua mati anak bini gimana. Enggak pernah mikirin hal yang seperti itu. Tapi memikirkan dosa, bagaimana jika tidak diampuni. Memikirkan harta, bagaimana jika tidak bisa dibelanjakan di jalan Allah. Hal yang terkait dengan Allah. Maka inilah level puasa yang paling tinggi. Yang derajat ini wahadi rutbatul anbiya wasiddiqin wal muqarrabin. Ini levelnya anbiya, siddiqin, para nabi, para siddiqin, dan para orang-orang yang dekat dengan Allah, para waliullah. Nah, yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah level kedua aja, Pak. Yaitu level direktur, Pak. Yaitu saumnya saum khusus, saum spesial. Ya. Jadi ini saumnya para solihin, wa amma saumul khusus wa huwa saumus solihin. Saum solihin memiliki pancaran aspek 6 dimensi yang harus dipenuhi sehingga puasanya bisa apa? Bisa sahihul amal wa sahihul apa? Thawab. Baik dalam melaksanakannya, baik juga pahalanya. Gitu ya. Pengen pahalanya utuh apa berkurang, Bu? Pengen utuh. Faktor apa yang membuat kita berkurang bahkan batal? Kita bahas pagi hari ini. Yang pertama, ghaddul basar awit tisa'ihi fin nazar ila kulli ma yadummu wa yukrahu. Selama Ramadan puasa ini, kata Imam Al-Ghazali, sempitkan pandangan kita, tundukkan pandangan dari sesuatu yang buruk dan juga dari sesuatu yang dimakruhkan. Apalagi yang diharamkan, gitu mafhum mukhalafahnya. Yang buruk, yang mazmumah dilarang, apalagi yang diharamkan. Wa ila kulli ma yashghulul qalba wa yulahi an zikrillahi azza wa jalla. Dan yang membuat hati kita ini sibuk. Emang ada yang membuat hati kita sibuk? Banyak, Pak Ustaz. Sekarang mah handphone, oh benar jelas. Para jamaah, yang dinamakan haram melihat itu bukan cuman lihat aurat saja. Tetangga punya mobil, dilihat sama kita, hati dengki, haram kayak gitu. Pandangan awalnya sumbernya. Apalagi orang-orang yang kepo, dari mana dia katanya punya kayak gitu. Perasaan gua biasa-biasa aja usahanya. Lah ini, kalau kita puasa masih ada yang begitu, rusak puasa kita. Gimana, Bu? Rusak. Puasa kita rusak. Aduh, Masya Allah ya Rabb. Pantas puasa kita dari tahun ke tahun gak merubah jati diri, gak merubah karakter. Mau lebaran, lihat saudara
emasnya banyak, pikiran melayang. Dasar hubud dunia katanya. Jangan seuzon dulu. Itu gara-gara dari mata. Ya. Maka di sini dianjurkan untuk menyibukkan diri kita, mata kita dari hal-hal yang buruk itu dengan membaca Al-Quran. Fokus aja. Apalagi mau nonton live TikTok. Ya Allah. Aduh, mana nungguin yang promo katanya. Aduh, Pak Ustadz tahu aja nih. Itu ini pengen, itu pengen. Allahu Akbar. Mana ditonton banyak makanan mulu, pakaian segala macem, barang-barang antik. Ya, akhirnya hasrat keinginan membumbung tinggi, tidak sesuai kenyataan, berani pakai pinjol. Kacau. Mana ada istri yang kadang-kadang gak bilang-bilang sama suaminya, tahu-tahu tagihan aja bengkak. Yang parah lagi, belum lama, Pak Ustadz, gimana nih rumah tangga saya, lanjutin apa enggak? Kenapa? Itu bini saya katanya. Kenapa? Bini katanya kurang dikit, bocor halus. Lah temennya katanya dipinjemin atas nama aplikasi dia. Tagihan sama saya katanya banyak banget. Tagihannya bukan 10-20 juta Pak. Ya, sampai ratusan juta. Nah ini bahaya. Kenapa? Perempuan harus kita dampingi Pak. Ya, nih nanti lanjutannya ada nih. Ya, kalau enggak begitu, sifat kedewasaannya terkadang terkikis oleh hasratnya. Makanya jadi suami jangan melepas begitu aja kayak ngangon kambing. Istri itu adalah ladang amal pendidikan kita, pembinaan kita, perhatian kita, bukan cuma ngasih duit doang. Betul? Itu. Riwayat dari Jabir dari Imam Anas radhiyallahu taala anhu anna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala khamsun yufattirnas shaim, 5 perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama al-kizbu, bohong, wal ghibatu, ghibah, wan namimatu, dan namimah, yaitu mengadu domba, wal yaminul kadzib, sumpah palsu, wan nazru bisyahwat, dan melihat dengan pandangan syahwat. Ya, kita enggak ngadu domba, tapi kita nonton video isinya orang tukang hasud, Pak, tukang ngadu domba. Sama enggak? Sama. Penegak hukum bukan, ya? Nontonnya perkara orang mulu, nggak kebawa ke akhirat Pak, ya sekilas aja lah, Epson file segala macam. Terangnya lampu HP nggak bikin terang alam barzah Pak, enggak. Lembaran Al-Quran sekalipun kertasnya udah buluk misalnya ya, tapi itulah yang membawa cahaya terang di alam kubur kita. Paham? Ya, alhamdulillah. Yang kedua, yaitu hifdzul lisan. Jaga mulut kita, jangan sampai kita mencak-mencak orang, anil hadian wal kizbi wal ghibati wan namimah wal fahsya wal jaffa wal khusumah wal murai
hindari mulut, ya. Mulut kita dari berbohong, dari bentak-bentak orang, apalagi istri sendiri. Lah istri kayak teman partner poli, smash, pukul, oper, kan keras-keras mah adanya di poli, bener gak? Iya, di rumah mah lembut aja. Apa Ustadz bisa aja? Ya kenyataannya harus begitu, Bu. Ibu-ibu apalagi, suami aja nggak boleh, ya. Berarti ibu-ibu pun sama. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka adalah perempuan itu selimut bagimu, pakaian bagimu. Wa antum dan kalian semuanya pakaian buat mereka. Artinya apa? Pasangan kita adalah partner yang harus ditutupi kekurangannya, bukan dirobek, dibuka, diumbar. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Masyarul hadirin jamaah rahimakumullah. Pak, Nabi Isa alaihissalam diriwayatkan pernah berdiskusi dengan sahabatnya. Bertanya Nabi Isa kepada sahabatnya, begini, wahai sahabatku. Sahabatnya Nabi Isa namanya kaum apa? Kaum Hawariyin. Masya Allah. Bagaimana jika ada orang tertidur, lalu orang itu tersingkap, terbuka auratnya, ya, kelihatan kemaluannya. Apa yang kau akan lakukan? Kompak, ditutupi katanya. Ditutupin. Nah, kata Nabi Isa, tapi yang selama ini kalian lakukan, itu malah dibuka lebar-lebar. Ditepukin, disorakin, bahkan ada yang divideoin. Maksudnya adalah kita ketika tahu ada kelemahan, ada kekurangan, ada cacat dari orang lain, keburukan orang, bukan kita tutupin. Terkadang kita celah itu dirobek lebih besar lagi sehingga semua orang jadi tahu. Masya Allah. Pernah ngalamin gitu? Masya Allah. Di depan mah seperti menjaga harga dirinya, di belakang diam-diam dia cabik-cabik harga dirinya seperti kertas tuh, dirobek-robek. Namanya orang munafik kayak gitu. Di depan baik, di belakang merobek harga dirinya. Bu, sekarang itu enggak cuman lisan mulut para ibu. Sekarang ini yang lagi lebih tren lagi lisan digital. Ya. Jempol di layar jauh lebih tajam daripada silet. Jadi lisan digital, jempol di layar jauh lebih tajam daripada silet. Sekali melesat sulit untuk dikendalikan. Berlari melebihi kecepatan cahaya. Siapa yang bisa menahan laju sosial media? Nggak ada, Pak. Udah kita upload, orang baca, di capture, sebarin lagi. Walaupun di take down, videonya diturunkan lagi. Nggak ngaruh itu. Kenapa? Karena sudah dilepas. Mending zaman dulu Pak Haji Dedi. Dulu mah kalau orang mau ngegosip, ngumpul di rumah siapa, satu orang dikasih tahu, kasih tahu. Sekarang mah cukup di grup
jebret, oh udah, la ilaha illallah. Ya. Jadi misalnya baru ada orang jalan ngelewatin, mohon maaf nih, ngelewatin rumah janda misalnya, baru berdiri doang di foto, disebarin. Nih katanya, Pak Haji Tatang lagi ngelancong di rumah janda, pada ngelewat, kebetulan di foto, cekrek, disebar tuh di grup Masjid Nurul Hasanah. Ketahuan, pantes selama ini, wah segala macem. Tuh, lisan digital. Aduh, batulan banget itu, musibah itu Pak Haji ya. Allahu Akbar. Ada orang pingsan perempuan nih, perempuan pingsan di depan mata kita. Diobatin sama Haji Cecep, maklum beliau kan ya tim uka-uka. Disembur, dipoto. Sebutin, Haji Cecep sedang berduaan dengan perempuan. Tuh, lisan digital. Bahaya. Padahal tuh perempuan pingsan, dideketin sama Pak Haji. Ada orang ya tukang fitnah di foto, sebarin di grup NH. Aduh, ya Allah. Kalau dulu guru saya bilang, gak usah konfirmasi katanya. Kan guru saya difitnah Pak, difitnah habis-habisan. Wah udah ada surat kaleng segala macam. Kata guru, ya kita bilang, tolong diklarifikasi lah guru. Atau apa dia bilang katanya. Dia bilang, pengen banget sih dibilang baik sama orang. Kata guru begitu. Kalau sekarang nggak dikonfirmasi, tidak diklarifikasi, bahaya. Anak cucu kita yang belum lahir bisa tahu nanti. Betul nggak? Kalau lisan zohir mah kelar, generasi nggak ada, beres. Tapi lisan digital, jejak digital, blueprint kita, track record, itu sulit untuk dihapus. Betul orang media nih, iya nih orang TVRI tahu banget. Mau muter tahun 65 ada, mau tahun berapa ada. Bahkan sekarang zaman AI ini, bagaimana keadaan Nusantara ketika Rasulullah diangkat jadi nabi. Jadi tuh barang sekarang. Bagaimana Tatar Sunda ketika Rasulullah ketika tahun gajah, ketika Mekah diserbu oleh Abroha. Jadi sekarang mah videonya. Allah Karim. Kita berada di era digital yang sulit, produsennya saja menghentikan. Elon Musk sulit untuk menghentikan laju perkembangan AI. Tidak bisa terkendali. Sekarang tinggal kita. Bisakah kita mempertahankan karakter sebagai muslim sejati yang bisa menjaga mulut kita, menjaga pandangan kita, menyejukkan orang-orang di sekitar kita. Ini tugas besar manusia asli. AI nggak punya Pak. AI itu nggak punya empati, nggak punya subjektivitas. Dia punyanya objektivitas. Itu yang tidak punya dari AI. Bapak mau beli mobil Pak. Mobil saudara. Lagi butuh banget tuh mobil. Duit saudara, makanya jual mobil. Ngelihat kehidupannya susah banget. Bapak nanya di AI. Misalnya Pajero tahun 2000
2023 berapa harganya? Sekian set. Spesifikasinya ini, misalnya nih contoh. Saudara ini nawarin harga misalnya 200 juta umpamanya. Harga normal di umum 190 juta. Itu kemahalan. Aing nggak tahu. Saudara kita lagi butuh nggak tahu. Ya, subjektivitas nggak ada di situ. Kita melihat ya Allah kesian banget ya. Kayak gitu, dia dilebihin, dia kita belum cross check, nggak tahu. Itu kita yang tahu. Subjektivitas itu adalah hasil dari observasi, pandangan dicampur, dibalut dengan emosi kita, dibalut dengan rasa zauk min fuadik, perasaan yang ada di dalam hati kita. Nggak ada di situ. Makanya orang yang udah nggak punya perasaan, ya sama kayak robot, betul nggak? Nah, wilayahnya puasa ini adalah wilayahnya membangkitkan sisi kemanusiaan. Makanya dalam ilmu tasawuf, puasa itu ranahnya ranah takholli, pembersihan. Kita punya kotoran apa nih? Ya, di dalam diri kita ada kotoran sombong, bersihin sama puasa. Dengki, rapihkan. Kotoran apa lagi? Suka pengen pamer, hapus. Gitu, itu ranahnya puasa, bersih-bersih puasa mah. Makanya tadi yang kelima, syahwat menggebu-gebu, amankan. Apalagi benci mulu sama orang Pak Ustadz, maafkan. Itu ranahnya puasa tuh. Ranahnya takholi. Ini tiba-tiba ya, yang digembor-gemborinnya iman sholat sama tadarus. Sholat tadarus. Begitu saudara butuh, kita punya, pelit Pak. Waduh, tadarusnya tidak berbekas. Kenapa? Ibarat orang ngecat ya, sarang laba-laba masih banyak, nggak dibersihin dulu, debu masih kotor, dicat. Hasilnya gimana catnya? Bagus apa enggak? Enggak bagus. Maka takholli dulu, bersih-bersih dulu, baru level berikutnya tahallinya qiyamul lail. Apalagi? Sodaqoh. Apalagi? Qiraatul Quran, itikaf. Baru di situ bersih, berhias, ikhlas. Orang ikhlas tapi masih suka pamrih. Ikhlas ngomongin sabar, belum bisa. Kotorannya dulu dibuang. Itu dengan cara apa? Puasa. Paham? Ini cuma bisa diterangkan di kajian Pak. Kalau di kultum susah. Ya, ini nggak bisa. Di kajian itu kita bisa nanti ada sesi tanya jawab. Enak, bisa panjang, bisa detail. Baik, sekali lagi, lisan digital, jempol di layar lebih tajam daripada silet. Selakali melesat, sulit untuk dikendalikan. Dia berlari melebihi kecepatan cahaya dan tidak terkendali di sosial media. Yang ketiga, kafus sam'i anil isghai kullama makruhun ya ila kulli makruhin li anna kullama harama qauluhu harama isghauhu ilai. Ya. Menahan telinga kita dari segala sesuatu yang dimakruhkan, apalagi diharamkan. Lagi puasa ngomongnya kotor mulu,
cabul terus lagi puasa. Yang ngomong dosa, yang denger sama, ya. Paham? Jadi yang ngomong dosa, yang ngomong juga sama. Kata siapa Pak Ustadz? Li'anna kullama harrama qawluhu harrama isqahu. Setiap sesuatu yang haram kita ucapkan, mencaci maki, apalagi menghina orang tua, menghina orang lain, berbohong, ghibah, apalagi Bang Iwan, ngajak berantem, fitnah, maka mendengarkannya pun kita haram. Catat tuh ibu-ibu, sama cuma dengerin doang sih. Kasihan dia kata nggak ada yang dengerin. Lebih kasihan dia berdosa. Ya kalau zaman Syekh Hasan Al-Basri zaman dulu, beliau muridnya Sayyidina Ali karramallahu wajah. Kalau habis digibahin, besoknya dikasih hadiah. Ya, besoknya dikasih hadiah. Contoh misalnya, orang-orang terawih, yang ini enggak nih. Ditanya, ngapa Pak enggak terawih? Wah, habis dibilangin, saya ada keperluan nganter istri. Pulang dianya kan. Habis itu diomongin, alah laki takut bini segala macam sampai kagak terawih. Terus macam-macam. Besoknya denger. Besok denger. Lu semalam digibahin, diomongin tuh, katanya lu takut bini sampai kagak terawih. Itu kalau kita dengar begitu, bawain pisang standan Pak, sama duit tuh 200.000 ke 300.000, bilang makasih pahala terawih ente udah sama aneh, begitu. Makasih. Itu yang dilakukan Syekh Hasan Al-Basri. Terima kasih. Ente sudah ngasih pahala buat aneh. Itu zaman-zaman sahabat, zaman salafus sholihin, begitu kelakuannya. Kalau zamannya Pak Amil sekarang gimana? Ada yang gibahin, marah, sialan. Sekarang kalau diomongin malah ngambek. Sekarang mah, ya kata orang-orang soleh dulu, kita harus kasihan sama orang tukang gibah itu. Katanya nih, harusnya orang tuanya yang sudah meninggal dikirimin pahala, malah pahala ambak-ambakan dikasih ke siapa aja. Rugi nggak tuh? Rugi. Bangkrut nggak? Bangkrut. Jadi gimana Pak Ustadz itu? Renyah banget sih habisnya katanya gimana? Minimal lagi puasa jangan. Ya. Jangan, topik lain masih banyak. Yang digibahin seneng itu misalnya gimana? Digibahin prestasinya. Prestasinya. Ya Allah itu. Pak Komandan resep banget itu katanya lihat anaknya. Pak Haji Lubis itu. Semuanya prestasi. Yang satu katanya di Palu. Yang satu di Balikpapan. Kerjanya. Ya, saya suruh ceramah. Ya. Di Balikpapan, ogah saya. Padahal habis itu saya ada ceramah lagi di Palu. La ilaha illallah. Habis di Balikpapan, terus di Palu, ogah saya. Ogah saya. Ceramah di Balikpapan, terus di Palu, ogah saya. Nggak mau saya. Ya, sakit amat jadi ustadznya. Nah gitu kira-kira. Ya Allah ya Rabb. Kalau diomongin prestasi, boleh. Ya, gue punya mantu. Ya Allah, solehah banget. Solehah banget.
Masya Allah. Gak bakalan ada mantu kayak anak gua, gak ada. Silakan. Ini mau mantu Pak, habis dikulitin. Ini kalau ustadz itu kayak lebih-lebih dari psikiater Bu. Apa lebihnya? Kalau psikiater mah 1 jam 1 juta. Ustadz yang curhat banyak. Curhat Pak Ustadz Kamil katanya. Pak Ustadz, saya 1 tahun gak tegur sapa sama mertua. La ilaha illallah kata saya. Kenapa? Habis saya suruh cerai kata sama mertua. La ilaha illallah. Banyak kayak gitu. Ini lagi Ramadan kemarin. Ente pengen pahala gede gak? Lagi selama ini mertua dijadiin mertua terus. Bukan dijadikan orang tua. Kenapa emang kenapa? Mertua saya bilang, saya juga dengar dari orang. Itu katanya si Jamil, ceritanya nama bukan sebenarnya nih. Si Jamil rumah tangga sekian tahun kagak punya apa-apa katanya. Makanya jangan sembarangan ngomong ya Bu ya. Entah kedengaran orang dia, ya Allah yang kayak gitu. Mertua sama mantu berantem, tidak berkah hidupnya. Apa? Enggak berkah. Ya Allah ya Rabbi. Ya. Kita punya mertua, kalau masih ada doakan. Yang masih hidup langsung fatihahin. Ya Allah, fatihah untuk mertua saya, untuk kesehatannya, untuk umurnya. Ya, kalau masih karirnya gitu. Kalau masih rumah tangganya. Mendoakan orang lain bizohril goib itu mustajab, apalagi mendoakan orang tua kita. Masya Allah. Anaknya 10, doain semua tuh sama anak-anaknya. Insya Allah orang tua kita sehat walafiat. Iya. Apalagi orang tua ke anak tidak ada hijab. Yang keempat, kafu baqiyatil jawari anil asam minal yaddi warji wal anil mukaraha. Jadi menjaga seluruh anggota tubuh dari hal-hal yang dimakruhkan. Tuh kaki hati-hati. Lihat kucing main tendang aja, batal puasanya itu. Pahalanya hilang. Telinganya disentil, dosa. Tangan pakai untuk sedekah. Ya Allah ya Rabbi. Ini kalau orang tahu katanya bahwa uang yang akan disedekahkan itu sebelum sampai kepada si fakir, sebelum sampai kepada orang miskin, sebelum sampai kepada orang yang akan kita berikan, itu diterima dulu sama Allah. Maka tidak ada satupun yang akan menolak sedekah. Tidak akan ada satupun orang yang menolak bersedekah. Kita punya duit nih 100 ribu nih. Mau sedekah, baru niat aja udah dipegang sama Allah tuh. Sampai dianterin sama orangnya. Subhanallah Rabbul Karim. Kita punya beras nih, punya beras. Ya. 5 kilo sebelum dipegang sama orang yang mau kita sedekahin, udah dipegang dulu sama Allah. Itu hadisnya jelas itu. Ya. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah ila akhiril ayat. Itu di luar puasa Pak. Perumpamaan orang yang bersedekah itu 1 tangkai sab'a sanabil menjadi tubuh 7. 1 tangkainya tumbuh 100 jadi 700 kali lipat. Itu tuh jangan jadi bacaan doang. Harus masuk dalam hati. Ya Allah ya Allah. Berat banget mau ngasih sedekah, apalagi barangnya bagus. Ya, betul enggak? Betul enggak?
Giliran kita, ini mohon maaf ya, ini jangan tersinggung. Umumnya orang rela sodakoh ke dealer Pak, 50 juta Pak. Benar gak? Beli mobil baru harganya 250 juta. Berapa tahun kemudian dijual ke dealer, turun 50 juta, ikhlas. Setahun hitung-hitung pakai, katanya sekian tahun ya. Ada yang suka begitu? Ini ikhlas. Coba itu kasih saudara kita misalnya, sama masjid, sedekah sama ustadz, sama guru ngaji anak kita, guru ngaji kita umpamanya. Silahkan. Berat banget Pak Ustadz. Apalagi mobil-mobil yang listrik ya. Sekali keluar 100 juta, hilangnya juga. La ilaha illallah ya Rabbi. Ikhlas ya, sodakoh ke dealer daripada buat masjid. Kalau yang ikhlas begitu, lihat nih, ini urusan dunia apa akhirat nih. Kalau urusan akhirat berat, ya betul. Ya Allah ya Rabbi. Ada aja alasannya. Katanya ini udah gak enak, ini udah gak enak itu. Padahal kalau pakai itu kendaraan, kita pakai dulu. Ya, kita gak perlu sodakoh yang besar nilainya untuk urusan duniawi. Astagfirullahaladzim. Ya, kadang-kadang kita harus introspeksi itu kayak gitu. Muhasabah. Yang kelima, yaitu Allah yastaksiro minat tu'amil halal waktu iftar. Jangan berlebihan di saat buka dan di saat sahur. Yang keenamnya adalah ayakuna qalbuhu ba'dal iftar mu'allakun muttaraban bainal khauf war roja. Hati kita harus berada di dua sisi, yaitu harap dan cemas. Harap cemas. Artinya harap optimis mendapatkan ampunan Allah. Cemasnya jangan sampai kita lalai, kita dari amal soleh ini menjadi ujub, menjadi apa? Menjadi sombong. Surga sudah di tangan karena amal soleh kita. Itu yang harus kita hindari. Wallahu a'lam. Barangkali dari penjelasan saya ada yang mau bertanya, silahkan. Lemes Pak Ustaz. Masa pagi-pagi udah lemes ya? Silakan Pak Komandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Jadi kalau tadi Ustadz mengajarkan kita supaya menjaga lisan dan jari, samakah lisan dengan batin? Apa maksud saya, sampai sebesar apa perbedaan lisan dengan batin? Kalau lisan kita ucapkan, tapi kalau ngebatin gimana Ustaz? Ada sesuatu yang berubah, namun itu kita cuma ngebatin doang, tidak kita ucapkan. Apakah itu juga termasuk membatalkan puasa Ustaz? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan bagus ini, bagus. Ya, pertanyaan bagus. Kalau diucapkan dosa, tapi kalau ngebatin gimana nih? Gitu Pak Jismet. Kalau ngebatin mah selama tidak diucapkan itu tidak tercatat dosa. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Itu di Al-Qur'annya ada seperti itu. Sesuatu yang tidak diucapkan itu tidak dicatat oleh malaikat. Kalau sesuatu yang diucapkan langsung raqib atid, kita mencatat. Cuma pilihannya dua apa? Kita mau menjadi hambanya Allah dengan memaafkan, atau mau menjadi hambanya setan dengan dendam. Itu pilihannya. Kalau jadi hamba Allah
surga balasannya. Kalau menjadi hamba setan, silakan terus dendam sampai bawa ke liang kubur. Tapi ingat, kita ada di jalannya setan, bukan di jalannya Allah. Bukan fisabilillah, tapi fisabilis syaiton, ada di jalan setan. Nauzubillah. Ya kalau namanya lintasan manusia lah, nek, astagfirullahaladzim, yang keluarnya astagfirullahaladzim. Ya Allah, kebangetan. Habis itu, ya biarinlah, ini ujian buat saya. Ya Allah, kebangetan banget nih orang ngomongnya nih, keterlaluan. Biarin. Karena hakikatnya menurut para filosof nih, orang-orang yang bijak nih, ya, hakikatnya orang itu tidak bisa disakiti oleh orang lain, Pak, selama dia tidak mengizinkan dirinya disakiti. Gitu. Jadi kenapa Rasulullah itu pemaaf? Karena tidak mengizinkan orang lain menyakiti dirinya. Subhanallah. Pak, Ikrimah maula Rasulullah, putranya Abu Jahal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Beliau salah satu yang masuk daftar hitam yang kematiannya sudah dikalungkan di lehernya. Semua orang pada saat Futuh Mekah dimaafkan kecuali daftarnya. Daftar pertama itu Ikrimah, orang yang mengikut perang di Badar, ikut perang di Uhud. Subhanallah Rabbunal Karim. Dia sendiri yang tidak mau baiat kepada Rasulullah. Dia kabur sampai ke Yaman, mengikuti perahu yang di Yaman. Kabur dia sendiri. Ya. Tapi di tengah perjalanan beliau diterjang ombak di laut. Sampai ada yang mendengar seperti ini. Katanya, ini saya cerita sedikit. Wahai Tuhan pemilik langit dan bumi serta samudera yang luas, jika Engkau menghendaki kami hancur, hancurlah. Jika Engkau menghendaki selamat, itulah yang kami harapkan. Dipanggil Allah, Tuhan yang selama ini disebut-sebut oleh Kangjeng Nabi Muhammad. Di situ mulai dia agak luluh, Pak. Begitu Fatuh Mekah menggelora, semua orang masuk Islam. Istrinya pun masuk Islam. Istrinya menghadap Rasulullah, ya Rasul, apakah engkau mau tetap membunuh Ikrimah, musuh yang telah banyak mengorbankan umat Islam? Demi jiwaku yang telah tunduk kepada ajaran Islam, maafkanlah suami tercintaku ini. Rasulullah, Pak, kalau kita udah kemana? Sama Nabi, ketika nanti Ikrimah mau menghadap kepadaku dan berbaiat, akan aku maafkan. Subhanallah al-Karim. Istrinya lari mengejar Ikrimah yang sedang ke Yaman. Ya, dia ke tepian pantai. Jadi dari Mekah ke Jeddah, Pak. Coba, ibu-ibu sekarang gimana kira-kira setianya itu? Hah? Naik unta nyari suami, mau bilang suaminya udah dimaafin Rasulullah. Subhanallah Rabbunal Karim. Akhirnya ternyata itu perahu itu balik lagi. Ikrimah sedang ada di pesisir. Ini singkat aja lah ceritanya, padahal tuh dramatis banget tuh, epic banget itu. Masya Allah. Dia lihat ternyata istrinya, suamiku segeralah pulang, ikut aku menghadap Muhammad. Dia bilang, saya masuk daftar hitam, bagaimana bisa dimaafkan? Aku yakin
Muhammad, dia nyebutnya Muhammad. Muhammad hatinya tulus, hatinya bersih. Tuh, aku yakin Muhammad pasti akan memaafkan dirimu. Wah Pak, gimana tuh Pak? Ya Bapak lihatlah perang Uhud, perang Badar. Begitu datang, Masya Allah. Sahabat Nabi udah geram Pak. Nah, ini musuh bebuyutan Islam. Kata Nabi, jangan ada satupun yang menjelek-jelekkan orang tuanya. Biarkan dia datang. Istrinya sudah berjanji akan membawanya tunduk ke dalam ajaran Islam. Masya Allah. Ketika datang, dipeluknya Ikrimah oleh Rasulullah. Allahumma shalli alaihi wasallam. Tidak ada lagi bayangan darah. Tidak ada lagi bayangan air mata. Tidak ada lagi harta yang dirampas. Semuanya ketika dia taat atas nama Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Semua dari nol lagi. Inilah keluhuran sifatnya Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. Kalau kita mencintai Nabi, kalau zaman dulu para sahabat berkorban harta dan jiwanya, berkorban keluarganya demi tegaknya agama ini, kita sekarang korban perasaan Pak untuk memaafkan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Ramadan ini menggetarkan hati kita sehingga kita keluar menjadi pemenang. Kepompong jadi kupu-kupu, ular berganti baju. Wallahu a'lam. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala nabiyyina syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radallahu tabaraka wa rasul ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbin fa'na bima 'allamtana rabbi alimna alladhi yanfa'una. Rabbi fakina faqih ahlana qurbatil lana fi dinina tawassalna bi ta'limin anta rizquna al-wasi' wa anta rizquna al-amana. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana takhassu'ana tamim taksirun ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiatil ablani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi badadi ma filmika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna bi hajabatikal haram wa ziyarata qabri nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bilutfin wa afiatin wa bulughil maram wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walaupun minkum wallahu muwaffiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.